Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah, adik-adik jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang berbahagia. Malam ini adalah malam ke-17. Insya Allah kita akan puasa sekitar 13 atau 14 hari lagi. Jadi insya Allah tahun ini kalau menurut para ahli, Lebaran kita akan ada dua. Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 21 hari Jumat, sementara pemerintah nanti menunggu sidang isbat. Dan biasanya prediksi ini nggak terlalu salah, biasanya benar. Jadi tanggal 22 insya Allah kita mayoritas akan melaksanakan Idul Fitri di tahun ini. Hadirin jamaah yang berbahagia, malam ke-17 biasanya diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Sebetulnya bukan turunnya Al-Quran, tetapi diturunkannya Al-Quran. Jadi bukan nuzulul Quran, tetapi inzalul Quran, diturunkannya Al-Quran. Apakah Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan? Iya. Tapi itu adalah turun ayat pertama, turun wahyu pertama, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat Quran surat Al-Qadar, malam diturunkannya Al-Quran pertama kali itu adalah pada malam Lailatul Qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar. Sementara para ulama umumnya menganjurkan mencari malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Tapi kenapa kita mengadakan nuzulul Quran itu tanggal 17? Ya, betul nggak? Ini kan pertanyaan. Oh, nuzulul Qurannya tanggal 17, yang katanya malam Lailatul Qadar. Tapi para ulama menyuruh kita agar mengisi 10 hari terakhir, terutama di ganjilnya. Nah, kira-kira gimana tuh? Jadi kesimpulannya adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu harus kita cari dari awal. Dari tanggal 1, 2 sampai dengan tanggal 30 kita cari, kita isi malam-malam bulan Ramadan. Insya Allah di salah satu malamnya ada namanya malam Lailatul Qadar. Begitu. Ada yang selama 17 malam tarawihnya full, ada nggak? Insya Allah. Kalau tidak sempat di masjid, di rumah. Kalau di rumah enak, kalau di masjid kan macam-macam. Ada yang 2, 2, 2, 2, 3. Ada yang 2, 2, 2, 2, 1.
Ada yang 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 23. Ada. Tapi kalau di rumah itu kita bisa terserah kita. Bisa 4, 4, 3. Nah, iya kan? Pernah begitu? Nah, bisa itu. Boleh. 4 rakaat salat tarawih, 4 tarawih, 3 witir. Jadi daripada tidak mengerjakan salat tarawih. Kenapa? Karena sayang-sayang kalau kita tidak sempat di masjid, kita laksanakan di rumah, bisa berjamaah dengan istri, dengan anak, bisa munfarid. Kenapa? Dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Karena malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa kan? Lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan sholat tarawih pada malam itu seakan-akan kita melaksanakan sholat tarawih selama lebih dari 1000 bulan, selama lebih dari 30.000 malam. Luar biasa. Percaya enggak? Percaya. Jangan sampai enggak percaya. Satu waktu ada di grup WA mencemooh tentang pahala. Kenapa mencemooh? Karena suka melihat oknum itu multi level. Ya. Kalau sekian nanti dapat sekian, padahal bohong. Ya, kalau manusia bisa bohong. Kalau ada orang mengiming-imingi investasi dalam 1 bulan Anda untung 100%, untung 200%, untung 300%, itu kalau manusia cenderung bohong. Tapi kalau Allah mengiming-imingi tadi 1 malam lebih dari 30.000 malam, Allah mudah. Allah tidak akan pernah bohong. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Cuma saat ini kadang-kadang kita lebih percaya kepada manusia. Jadi tidak yakin. Sehingga kadang-kadang sebagian dari kita, mungkin bukan zaman sini, kadang-kadang malam-malam Ramadan itu tidak betul-betul diisi dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang berbahagia, malam nuzulul Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawati. Quran adalah satu-satunya kalam Allah yang turun kepada Nabi Muhammad, yang membacanya saja dapat pahala. Kalau bapak ibu baca WA dapat pahala enggak? Dapat enggak? Kalau WA-nya kebaikan bisa dapat, ya, tapi kecil. Tapi kalau bapak ibu baca Quran 1 huruf 10, itu di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan bisa kali 70. 70 kali 10 berapa? 700. Cuma kadang-kadang kita hatam kan nih? Selama bulan Ramadan hatam kan nih? Itu luar biasa kalau seandainya kita membaca Al-Quran baru sekedar baca, tidak paham maknanya, Allah berikan pahala yang luar biasa. Al-muta'abbad bitilawati. Itu, Masya Allah, Al-Quran itu sebuah kemukjizatan yang luar biasa, sebuah keindahan yang luar biasa. Maka di zaman dulu, di zaman para sahabat, ada seorang yang mengaku menjadi Rasul, ada seorang yang mengaku menjadi Nabi yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini ingin menandingi Al-Quran yang tadi ayat dibacakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Musailamah Al-Kadzab, saya juga bisa membuat ayat Al-Quran. Lalu dia bikin ayat yang mirip-mirip dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal Qari'ah, terus wa ma adraka mal Qari'ah. Dia bikin ayat yang mirip begitu. Al-fil
wa ma adraka mal fil lahu dzambul wabil wa lahu wa khurtumun tawil. Ketika didengarkan kepada orang Arab bilang apa? Masalah ente gila ya. Orang Arab langsung mengetawakan, ya gitu ya, mengetawakan ini orang gila, pengen mirip seperti Al-Quran tetapi lucu, buruk sekali. Ya itu. Jadi orang Arab sendiri yang ahli bahasa, orang terkemuka namanya Musailamah Al-Kadzab, mencoba ingin membuat satu ayat, dua ayat, satu surat Al-Quran, surat yang pendek saja, itu diketawain orang Arab, diketawain para pujangga ketika itu. Jadi nggak bisa, sampai sekarang nggak akan ada bisa satupun orang yang mampu membuat ayat seperti hebatnya ayat Al-Quran. Kita bayangkan itu Al-Fatihah dalam sehari 17 kali, kita nggak bosen ya, betul nggak? Tapi kalau lagu, ada lagu yang hit tahun ini, tahun depan itu udah nggak enak lagi. Yang lagi hit lagu apa ya tahun ini? Itu tahun depan pasti nggak enak. Itu lagu TikTok yang lagi hit sekarang, tahun depan pasti nggak enak. Mungkin bulan depan juga nggak enak. Tapi ayat Al-Quran sudah 1444 tahun lalu lebih. Nah, sudah 1440 tahun lalu lebih, tetapi ayat Al-Quran tidak pernah ada yang mampu menandingi satu orang. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Indah sekali. Indah sekali. Coba bikinan manusia. Kadang bikin pantun kemana-mana ya kan. Buah katuk segala disebut-sebut ya kan. Tetapi ayat Al-Quran semuanya indah, dan bukan hanya indah, isinya tidak akan pernah ada yang meragukan. Bahkan di antara kemujizatan Al-Quran adalah bahwa isi kandungan Al-Quran itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia, tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu ini jadi nuzulul Quran itu. Jadi kita mengingat bahwa alhamdulillah kita mempunyai satu kitab suci yang itu sudah cukup membuktikan kebenaran agama Jadi habis, cukup dengan Al-Quran saja, tidak akan ada yang bisa mampu membantah kebenaran agama Islam. Malam nuzulul Quran ini mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.